apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini hanya memperkuat tentang qanaah, tentang wara'i. Kenapa kita mesti wara'i? Sehingga baginda Rasul pernah berpesan dengan 5 pesan. Berapa katanya pesan baginda Rasul? 5 pesan. Mana 5 pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul? Kata baginda Rasul, kun wara'an takun a'badan nasi. Jadilah kau sebagai orang yang wara', orang yang apik, orang yang ngati-ngati, orang yang ikhtiyat, hati-hati, telaten. Nah, bahasanya. Maka takun a'badan nasi, maka kau akan menjadi orang yang paling beribadah di antara orang-orang yang beribadah yang lain. Dari sekian banyaknya orang yang beribadah kepada Allah, maka ketika kita wara'i dalam pelaksanaannya, apik di dalam pengamalannya, maka kita akan termasuk orang yang paling istimewa ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah min yawmil hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin mukarramin wal mu'azzamin, para sahabatul kiram, para hujjah, para subuh bin subuh, tokoh masyarakat khusus, segenap kepengurusan daripada Majelis Ta'lim Musholatul Rahman, para bapak, para kesepuhan khusus, al-mukarram wal mu'azzam wa ustadz Ilyas matallahu fi turi hayati wa nafa'ana wa dunya wal akhirah. Juga teman-teman pula yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan segenap jamaah, para bapak, para pemuda, alladzina lam tuzkar asmahum ta'ziman wa takriman lahum, yang kesemuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan pernah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, seraya kita berdoa bersama memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita khususnya senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan nikmat rezekinya, Allah jauhkan dari segala mara bahaya, Allah menjaga orang dari musibah dan bencana, selamat dari bencana banjir, selamat dari bencana kebakaran, selamat dari gempa bumi, selamat dari tsunami, sehingga senantiasa selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terlebih sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, wa ba'da tahiyah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan dan Allah yang Maha Ghafur min qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga Allah telah dilimpahkan daripada Nabi Paduka Alam Habibullah Habibur Rahman Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'in
Terlebih harapan besar kita, mudah-mudahan kita semua pun termasuk dalam kategori golongan umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat darinya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Sebelum kajian kita lanjutkan, terlebihnya saya menghimbau dan menginformasikan bahwasannya sebelum kita memulai kajian kita akan mengawali dengan pembacaan sholawat, di mana pembacaan sholawat kita kali ini dan insya Allah akan seterusnya. Setiap takliman kita dan insya Allah bila mana saya mengisi, kita akan memulai dengan pembacaan sholawat. Kenapa mesti membaca sholawat? Karena dalam mengingat situasi kondisi yang sangat luar biasa, apalagi ini bertepatan sekali menyongsong tahun baru Masehi, identik dengan banyaknya permaksiatan, banyaknya kemungkaran. Tentunya ini alam dunia ini akan semakin tua dan diisi dengan perbuatan maksiat yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita pungkiri. Permaksiatan tersebut bisa mengundang datangnya marah bahaya Allah, mengundang bencananya alam. Oleh karenanya untuk penyeimbang, terutama untuk mempertebal dan memperteguh akidah serta keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita isi dengan memperbanyak baca sholawat. Kenapa mesti sholawat? Kan banyak, ada dengan doa, ada dengan istighfar, ada dengan zikir-zikir yang lain, tasbih yang lain. Karena sholawat itu sungguh sangat istimewa. Saking istimewanya sholawat, sehingga sholawat termasuk ibadah yang sangat luar biasa. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan ketentuan. Siapapun dia, dimanapun dia, seperti apapun dia, sholawat bisa kita lakukan, sholawat bisa kita laksanakan. Beda dengan sholat. Perintah sholat, Allah memerintah sholat kepada hambanya, tapi Allah tidak melaksanakannya. Allah memerintah kepada kita untuk melaksanakan puasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan zakat, memerintahkan haji, Allah tidak melaksanakannya. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, ketika ibadah sholawat, Allah terlebih dahulu Allah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu istimewa ini sholawat, sehingga Allah bersolawat pula. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibaratnya yusalluna, ibarat sifat fi'il mudhari. Ibarat sifat fi'il mudhari itu tuduh pada dua masa, tuduh pada dua zaman. Satu zaman hal, dua zaman istiqbal, masa kini dan masa yang akan datang. Berarti Allah selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Maka apalah daya kita selaku hamba yang hina, hamba yang penuh dengan dosa, masa kita tidak iri dengan ibadah yang tiada tara, ibadah yang sangat luar biasa, yakni membaca sholawat. Maka oleh karenanya, yuk kita gaungkan sholawat. Mudah-mudahan kita semua menjumlati ahli sholawat, termasuk orang-orang yang menjadi ahli sholawat, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul, yang akan masuk surga bareng Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal. Namun pada kali ini insyaallah
solawat yang kita baca adalah miftahus solawat. Apa itu miftahus solawat? Miftahus solawat itu adalah kuncinya solawat. Solawat itu banyak, ribuan solawat itu. Tak terhitung banyak solawat. Tapi yang insya Allah ala sabil jaga dari guru, solawat yang akan kita baca pada malam ini adalah miftahus solawat, kuncinya sholat. Ada yang sebagian guru bilang ini solawat adalah sajaratin nukul, pohon uang. Kenapa dinyatakan pohon uang? Karena ketika kita terhimpit masalah, solusinya pada solawat. Pailit urusan ekonomi, solusinya perbanyak solawat. Galau anak muda diputus cinta, galau. Solusinya biar nggak galau, solawat. Kita di rumah galau, anak minta jajan, istri minta ke mall, galau udah. Solusinya solawat. Maka solawat bisa menjawab seluruh permasalahan kita. Maka wajar disampaikan solawat miftah ini termasuk saja nukun, solawat pohon buah. Ada tajlib rizqo juga, menarik rizki. Namun bukan itu yang kita tuju, melainkan adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, kita termasuk min ahli sholawat, termasuk orang yang cinta Rasul, yang akan masuk surga bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sholawat ini saya belum mendapatkan SIM untuk mengijazahkan, belum. Hanya mendapatkan SIM untuk memberjamaahkan. Kalau untuk memberjamaahkan sholawat, boleh saya. Tapi kalau untuk memberikan ijazah, untuk sanad keilmuan, sanad sambung minal guru ila Rasulillah, agar sanadnya diakui oleh baginda Rasul, itu saya belum waktunya. Karena guru belum menginstruksikan. Kalau apabila ingin ijazah secara khusus, insya Allah nanti kita ke guru. Tapi kalau untuk berjamaah, boleh untuk mengeluarkan silakan. Tapi untuk sanad silsilahnya, karena silsilahnya jalurnya ke Sultan Banten sampai ke baginda Rasul tembus ke baginda Rasul. Ini sokan ininya, sanad ilmuannya sokan. Nah, namun yang saya boleh lakukan hanya memberjamaahkan. Kalau untuk berjamaah baca sholawat itu bagus, pahalanya akan dilipat gandakan. Lalu apa sih keuntungan daripada sholawat? Di antaranya malaikat Jibril berjanji akan menyelamatkan, membawa daripada siratal mustaqim. Itu malaikat Jibril. Termasuk malaikat Mikail akan siap menyambut, melayani seperti raja, kata malaikat Mikail, bagi orang yang rajin baca sholawat. Bahkan termasuk malaikat Israfil rela bersujud di hadapan Allah untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang yang rajin baca sholawat. Termasuk baginda Rasul pun menjamin. Bagaimana kata jaminan kata baginda Rasul? Man shalla alayya fi kulli yawmin alfa marrah lam yamut hatta yubassar lahu bil jannah. Orang tersebut apabila membaca sholawat kepadaku sehari semalam, gak mesti banyak, 1000 kali, maka orang tersebut kagak bakalan dicabut nyawanya terlebih dahulu oleh Allah, sehingga Allah perlihatkan singgasana yang ditetes dengan intan mutiara, yang dibalut dengan sutra dewangga, yang akan kita huni di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karenanya insyaallah nanti kedepannya kita akan mendawamkan sholawatnya sholawat miftah atau miftahus sholawat atau sholawat sajaratin nukun. Lafadznya bunyinya yang seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Toh, udah segitu doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa banyak? Banyaknya 70.000. Subhanallah, 70.000. Ya. Bagi pemula silakan 7 hari 7 malam 70.000. Syukur-syukur mah sehari semalam. Gak mau sehari semalam 3 malam. Gak mau 7 hari 7 malam 70.000.
Waduh, berat amat ya. Enggak berat sebetulnya, sedikit. Itu kan kita kepengennya masuk surga. Surga mahal harganya. Masa sholawat ada kata mau? Nah, gitu kan. Itu logikanya seperti itu. Nah, namun kita enggak mesti banyak. Intinya kita mau aja mau baca sholawat. Yang penting kita mau baca sholawat. Adapun banyak dan tidaknya hitungannya selagi kita mau membaca sholawat, karena sholawat ini bisa sambil duduk, bisa setelah sholat, tidak mesti harus habis sholat aja, bisa sambil di warung, bisa sambil lagi jualan, bisa sambil lagi kerja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina apapun, dimanapun, seperti apa. Kalau lagi ngojek atau sambil ngojek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu terjeda itu hanya ngobrol. Awalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ketika mau beresan ditutup dengan wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah ya, ini hanya sekelumit untuk penjelasan mengenai tentang bacaan sholawat. Dan insyaallah selanjutnya setiap memulai ngaji nggak mesti dijelaskan seperti ini, langsung nanti kita baca sholawat. Insyaallah. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yun sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jibalihi wa dzurriyyatihi wa libaitihi kullu mujahidin nabiyyin mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama jami'in awliya muslimin syuhada syabul qadir wa jami'il wa jami'il muslimin wa khina min masyayikh salawatin nabi khususan kehidupan muslimin man azza ila al-muntaha bisirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina 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 Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
berbahagia. Mudah-mudahan sholawat yang kita senandungkan, sholawat yang kita letupkan senantiasa dapat menembus hati Assalamualaikum Rahman, sehingga Allah telah limpahkan kepada kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tercurah terlimpah pula kepada kita semua selaku umatnya, sehingga kita semuanya masuk surga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita, kajian rutinan yang insyaallah akan kita kaji pada malam ini, melanjutkan kajian kemarin. Dan mohon maaf kemarin tidak bisa hadir dikarenakan posisi lagi acara di Karawaci. Kemarin ada acara di Tangerang. Itu Bapak teleponnya telat, saya udah di tol baru telepon. Mohon maaf, dan ini juga sebetulnya baru tadi datang. Alhamdulillah maghrib langsung bisa berangkat ke Budi Utara, dan malam ini alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita bersama-sama mengharap ridho dan pengulangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon doa restunya dan doakan pula agar diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan. Insyaallah besok berangkat ke Palembang, dakwah ke Palembang. So, gitu. Acaranya besok malam, itu malam tahun baru. Ya, malam tahun baru besok ya. Nah, besok saya di Palembang acaranya, tapi akbar di Palembang besok. Mungkin karena posisi keadaan lautnya lagi begini ya, ngeri juga. Ya, itu yang penting nyampe ke sono. Naik saja dah aja tuh. Kalau bisa maunya naik saja dah panjangnya mah ya. Gitu. Doakan mudah-mudahan besok landing tidak ada masalah, tidak ada kendala di pesawat, tidak ada masalah, sehingga dapat sampai lokasi dalam keadaan sehat selamat, sehingga pulang kembali, sehingga kita bisa ngaji kembali dalam keadaan selamat sehat serta sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul min lisanina yafqahu qawlana rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 185 sabda Nabi sebagai berikut. Kun wara'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa ahsin mujawaratan man jawaraka takun musliman wa aqillam dhahika fa inna kasratal dhahki tumitul qalba. Jadilah orang yang wara'i, tentu kau akan menjadi orang yang paling baik dalam beribadah di antara orang-orang yang beribadah. Jadilah kau orang yang qanaah, tentu saja kau akan menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara mereka yang bersyukur. Kemudian cintailah manusia sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Tentu kau akan menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna. Berbuat baiklah dalam hidup bertetangga, bermasyarakat kepada orang yang menjadi tetanggamu. Tentu kau menjadi orang muslim yang sangat baik. Dan kurangi tertawa. Kenapa sebabnya? Karena sesungguhnya banyak tertawa itu menyebabkan hatinya mati.
Perintah berbuat baik dalam dampak positifnya adalah sabda Rasul. Kata baginda Rasul, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhu man asaa ilaiha. Hati itu diciptakan cenderung mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan cenderung membenci orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Maka papil birrir ridwan nasi wa fit taqwa ridallah. Di dalam kebaikan terdapat keriduan manusia dan di dalam takwa terdapat keriduan Allah Subhanahu wa taala. Keterangan rukun sabar ada 3. Itu terlalu banyak. Sedikit lagi. Habsun nafsi anis sukhti bil qada'i wa habsul lisan alal qawli sayyi wa habsul jawarihi an nahwi latumi wasafi jaibin wasyahin wa taswiri wajhin. Mengendalikan diri dari kebencian terhadap qadha yang jelek yang menimpa dirinya. 2. Mengendalikan lisan dari ucapan yang jelek. 3. Mengendalikan anggota badan dari memukul, menyobek-nyobek maju, mencoreng-coreng muka dan sebagainya ketika kita marah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih menyambung tentang makalah ke 23, di mana ini berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini hanya memperkuat tentang qanaah, tentang wara'i. Kenapa kita mesti wara'i? Sehingga baginda Rasul pernah berpesan dengan 5 pesan. Berapa katanya pesan baginda Rasul? 5 pesan. Mana 5 pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul? Kata baginda Rasul, kun wara'an takun a'badan nasi. Jadilah kau sebagai orang yang wara', orang yang apik, orang yang ngati-ngati, orang yang ikhtiyat, hati-hati, telaten. Nah, bahasanya. Maka takun a'badan nasi, maka kau akan menjadi orang yang paling beribadah di antara orang-orang yang beribadah yang lain. Dari sekian banyaknya orang yang beribadah kepada Allah, maka ketika kita wara'i dalam pelaksanaannya, apik di dalam pengamalannya, maka kita akan termasuk orang yang paling istimewa ibadahnya. Sekalipun kita rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin puasanya, ditambah hajinya, ditambah umrohnya, ditambah sodakohnya, ditambah dengan hadiahnya, baca Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, dan lain sebagainya, banyak amalan-amalan ibadah. Ketika ibadah dilakukan dengan sembrono, dilakukan dengan masa bodoh, tanpa mempedulikan dan mengkhawatirkan dampak positif dan negatif apa yang sedang ia lakukan. Nah, yang penting buat ibadah. Wah, ya sholat ya sholat, oh ya ibadah ya ibadah, tapi sembrono, tidak waro. Apa sih bahasa itunya tidak waro itu? Kurang apik, kurang telaten, terlalu sembrono. Sembrono dalam apa? Dalam ibadahnya. Contoh-contoh termasuk kekurang apikan ketika pelaksanaan ibadah asal wajib-wajibnya saja. Asal ibadahnya asal-asalan. Yang ngasal kok. Yang namanya asal-asalan ya jadinya pun asal-asalan juga. Tapi kalau hati-hati ya loh. Contoh-contoh, kita bikin kue. Ini kue yang penting jadi. Contoh kita ambil bolu lah. Ini bikin bolu asal. Padahal kalau mau bikin bolu brownies, kata ahli perboluan, ada ahli perboluan, bahwa takaran gulanya harus sekian gelas. Tuh, telurnya sekian butir. Terigu segitiga birunya sekian gram. Gula sekian gram. Ini ada aturan-aturannya. Lah ini ya, kok aku bikin bolu brownies
Masa bodoh, bagaimana delek aja. Wah, terserah gua yang bikin. Telurnya mau berapa biji kayak berapa kayak. Gulanya mau berapa gelas kayak, airnya berapa gelas kayak, dah pokoknya yang penting jadi. Kira-kira belum jadi apa kagak? Kata siapa? Jadi mah jadi. Nah, jadi mah jadi, kan dibikin. Jadi barunya. Nah, cuma perbedaannya beda antara bolu yang dapat bikin ahli, bikin baru si ahli, dengan apa yang asal-asalan aja. Sama jadi bolu mah, cuman bantut ya, batal. Ya minimal dari rasanya kurang sedap lah. Yang ono mah lembut, yang ini mah kasar. Nah ibadah pun sama. Sholat mah sama, sholat 5 waktu. Yang ini sholat dohor, si itu juga sholat dohor. Si ini ngadep kiblat, ini juga ngadep kiblat. Si ini 4 rakaat sama, itu juga nggak 5 nggak 6. Sama 4 rakaat. Ini 4 rakaat, ini 4 rakaat. Ini sholat dohor, ini ngadep kiblat, ini mah ke timur. Bukan, tidak sama ke timur. Cuma bedanya si Akmah wuduknya telaten. Ketika sholat pakaiannya rapi. Ketika mau mulai sholat benar-benar api. Yang ini mah ya wudhu asal-asalan. Sholatnya asal-asalan. Meskipun sama-sama sholatnya sholat dohor, sama-sama 4 rakaat, ya tetap pasti hasilnya bagaimana? Apakah sama? Pasti beda. Maka jauh 14 abad yang silam kata baginda Rasul, kun wara'an takun abadan nas. Jadilah kau orang yang waro, yang telaten. Maka ketelatenanmu, kewaroanmu itu akan membentuk sosok hamba beribadahnya yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang tidak waro, masa bodoh ya. Yang penting ya wudhu yang begini rukunnya ini, yang penting ini sholat juga rukunnya ini udah. Yang penting jangan ketinggalan rukunnya aja. Sholat compang-camping, memang benar ketutup aurat, sholat pakai celana jejak doang. Orang sah sholat. Yang penting tertutup aurat. Aurat laki-laki bagaimana kata Syekh Nawawi di dalam kitab Safina ataupun di dalam kitab Dairul Badiah, wa auratur rajuli ma baina surati wa rukbati. Aurat seorang laki-laki yang penting tertutup dari atas pusar, bawahnya ke bawah dengkul. Salat pakai celana jodol. Celana jodol bagaimana? Diangkat kan sampai dada. Enggak pakai kaos, enggak pakai baju, enggak pakai peci. Salat sah. Cuma kan kebangetan. Itu. Nah, maka konsekuensinya ibadah kalau pengen dibilang sempurna, kuncinya waro, kuncinya apik, kuncinya telaten, hati-hati. Ini saya sholat pakaian kayak begini layak apa enggak ya? Ini menghadap Allah. Saya menghadap presiden aja pakai kaos, pakai kolor, kira-kira diusir kagak sama itu bang? Diusir lah sama ajudan-ajudannya. Mau kemana? Mau ketemu presiden? Bang, gini. Ini best friend. Saya sama Pak Jokowi best friend. Mau best friend mau gimana kan aturan SOP. Sekarang kan seperti itu. Harus sopan minimal pakai celana panjang. Minimal pakai kemeja, pakaian rapi. Lah ini pakai kaos, celana pendek, celana sontok, pakai topi. Waduh, gaul sambil ngerokok mau ketemu presiden. Waduh. Lah sama orang, sama sholat, sah sholat pakai celana jodol. Lah mau ngadep sama Allah kok nggak pakai baju. Itu yang padahal secara pikir sah saja. Sah. Nah, maka inilah akhlak. Ini waro ditata dari awal adalah akhlak. Waro-waro itu akhlak dalam beribadah. Kalau ibadahnya dengan akhlak, itulah orang yang waroi. Tapi kalau ibadahnya nggak pakai akhlak, nah, maka hilang sifat waronya. Maka waro diutamakan
Akhlak yang paling utama ketimbang ilmu. Meskipun ilmunya segudang, dia paham. Oh, sah sholat, yang penting tertutup aurat. Karena pinter dia ngajinya, hebat ilmunya. Karena tahu patokan laki-laki, yang penting tertutup dari atas pusar sampai bawah dengkul. Hebat dia. Tahu aurat laki-laki seperti apa. Langsung dia sholat. Bagaimana? Oh, tidak sempurna, sama memang betul cuma hilang akhlak, hilang orang. Maka pesan yang pertama yang disampaikan oleh baginda Rasul, kun waran takun abadan nasi. Jadilah kau orang yang warai, orang yang apik, orang yang telaten. Insya Allah kau akan menjadi orang yang paling hebat ibadahnya dibandingkan dengan orang-orang yang ibadah yang biasa-biasa saja. Atau kita kantong. Yang keberapa sekarang? Yang kedua. Yang kedua pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul, kun kanian takun askaran nas. Kata baginda Rasul, kun kanian jadilah, kun kanian jadilah kau orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Mahwal qanaah? What the meaning qanaah? Apa sih yang namanya qanaah? Qanaah itu terima sedikit, ya, terima apa adanya. Qanaah itu ridho dengan yang sedikit, apalagi yang banyak. Diberi sedikit, ridho, apalagi banyak. Maka takun askaran nasi, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur dibandingkan orang-orang lain, dibandingkan manusia-manusia lain yang pandai bersyukur. Ketika kita qanaah, terima apa adanya, maka kita jauh lebih syukur. Karena realisasi daripada makna syukur adalah terima apa adanya, bukan terima ada apanya. Ya, terima apa adanya, bukan terima ada apanya. Gitu. Maka perintah daripada baginda Rasul, kata baginda Rasul, jadilah kita orang yang qanaah, ya. Qanaah itu tarkut tatallu ilal mafqud wal istighna bil mawjud, ya. Dia meninggalkan berharap ketika tiada dia tidak berharap ada, dan ketika ada dia cukup, merasa cukup dengan yang ada. Teu kudu ditambah, teu kudu disiat, adanya segitu ya segitu, udah cukup, merasa cukup dengan yang ada. Dan tidak merasa membutuhkan, selalu berharap kepada yang tiada. Mana? Ya kita mah baru punya motor atau pengen, baru kebeli sepeda, kita mah pas pengen motor. Udah punya motor, pengen mobil gitu kan. Terus ke sono terus, ya kan? Harus. Yang padahal kita harus melihat ke bawah. Yang bawa mobil harusnya bersyukur-syukur, saya mau bawa mobil. Lalu tetangga mau bawa motor hujan-hujanan. Syukur saya mah naik mobil, saya mah kagak kehujanan. Tetangga saya mah hujan-hujanan bawa motor. Kata yang bawa motor, syukur Gusti, saya diberikan kemampuan sehingga saya mampu beli motor. Saya mau bisa cepat, mau ke kampung tuh tinggal coba orang-orang mau ke pasar aja bawa sepeda, goes lama, nggak nyampe gitu, ya kan? Kata yang bawa sepeda, syukur Gusti, alhamdulillah saya diberikan kemampuan membeli sepeda. Coba tetangga saya mah sepeda hanya kagak beli kemana-mana jalan kaki. Iya, saya mah enak ketika ada temurunan tinggal duduk doang. Nanjak dikit mah ya wajar lah, gue sedikit mah. Daripada jalan kaki, nanjak jalan, turun jalan. Nah, gitu kan. Kata dia orang yang jalan kaki, syukur alhamdulillah Gusti, saya mah diberikan telapak kaki 2 di bawah lagi. Coba orang-orang mah diberikan kaki cuma 1 doang, 1 di bawah, 1 di atas. 1 maksudnya pincang.
Kata yang pincang, syukur Gusti saya diberikan kaki satu. Bisa pakai topangan, pakai tongkat. No, tetangga saya mah nggak punya kaki. Tuh itu orang yang syukur. Jadi semuanya tidak saling menyalahkan dan tidak saling menyaingi. Tidak saling menyaingi. Karena apa? Karena diisi dengan rasa syukur. Itulah qanaah. Ketika hidup kita qanaah, maka akan nikmat terasa indah. Indah, nikmat. Karena serasa, syukur, alhamdulillah, saya nemu makan. Orang lain mah banyak yang belum nemu makan. Gitu. Saya mau bersyukur. Nah, maka ketika hidup kita qanaah, maka kita akan menjadi orang yang paling hebat syukur di hadapan manusia-manusia yang lain. Maka pesan bagi kita Rasul yang kedua, kun qani'an, jadilah engkau orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Terima apa adanya. Ketika kita terima apa adanya, berarti kita itu adalah termasuk kategori golongan orang yang paling hebat syukur. Gimana kalau sudah bersyukur? Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kita pandai bersyukur, janji Allah akan menambah kenikmatannya. Semoga yang jalan kaki ditambah, dia syukur bisa jalan kaki. Alhamdulillah kebeli sepeda. Yang sudah punya sepeda, dia syukur punya sepeda. Alhamdulillah kebeli motor. Yang punya motor syukur, alhamdulillah punya motor. Alhamdulillah kebeli mobil, dan seterusnya. Syukur. Maka pesan yang kedua, kata baginda Rasul, harus qanaah. Dua. Yang pertama tadi apa? Warok. Yang kedua qanaah. Yang ketiga, pesan baginda Rasul, kata baginda Rasul, ahbib linnasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Cintailah manusia, cintailah saudara-saudara kita, tetangga kita, saudara kita. Ma tuhibbu li nafsika, seperti kita mencintai terhadap diri sendiri. Maka takun mukminan, maka engkau akan termasuk golongan orang mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna. Mana contohnya? Nih. Kita mencintai saudara, mencintai tetangga, mencintai orang lain itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Mana mencintai diri kita sendiri? Tentunya kita selalu pengen sehat, nggak mau bisa. Tentunya kita pengen kenyang, nggak mau lapar. Selalu apapun itu kekurangannya, termasuk sifat-sifat yang tercela pun kita nggak mau. Karena dirinya sendiri, bentuknya pasti selalu memberikan yang terbaik. Apa-apa yang terbaik. Contoh, kadang-kadang buat minum aja, buat minum. Ngasih orang ya asal aja. Tapi buat sendiri, harus bermerek minumannya, Aqua. Ya. Ini mah, ya kan? Untuk sendiri, untuk orang lain menyukai orang lain, biasa aja. Tapi untuk sendiri mah harus dimasak, harus matang. Itu jadi. Beda. Karena apa? Mencintai diri. Dari pola makan aja pasti sudah dibedakan. Dengan ngasih orang, dengan ngasih perut sendiri. Karena apa? Karena didasari dengan rasa cinta terhadap diri sendiri tuh. Selalu apapun itu memberikan yang terbaik. Mau dari makanan, termasuk pakaian aja. Pakaian yang terbaik. Gitu kan? Setelah dicuci, pengen disetrika. Udah disetrika, waduh ini udah lama ya, ganti lagi, pengen beli yang baru. Ketika ada bencana, yuk kita nyumbang. Mana nih baju yang paling dekil ya, yang saya nggak doyan, yang nggak pakai, dikasih. Waduh yang sekiranya begitu kan, ini ya dikasih, jangan itu saya masih senang itu setiap hari saya pakai. Masih senang, ya kan? Gini. Yang ini, nah kalau itu nggak apa-apa, kasih aja, karena warnanya udah nggak gimana gitu ya, udah nggak seneng kan. Nah itu buruk kan. Ini rasionalis kita berbicara tentang diri kita loh, bukan orang lain loh. Kita berbicara kepada diri sendiri loh. Kita nggak pada diri sendiri.
Ini nasionalis. Hampir mayoritas umat manusia pasti pengen memberikan yang terbaik untuk dirinya. Tapi untuk orang lain, di atas rata-rata lah. Dan nggak apa-apa. Oh, masih layak. Untuk orang layak, tapi untuk diri sendiri nggak layak. Tapi bagaimana kata baginda Rasul? Oh, mencintai orang bukan seperti itu. Ya, memberi terhadap orang seumpamakan memberi terhadap diri sendiri. Kalau kita pengen yang baik, otomatis orang pun pengen yang lebih baik. Ini kadang-kadang mengacu kepada tentang kehidupan, mampu dan tidaknya kita. Dalam asas cinta saja, berbicara cinta aja, mencintai diri orang lain itu pun harus seperti kita mencintai diri sendiri. Dalam artian, ya termasuk dalam segi pangannya, sandangnya, papannya, semuanya dalam seluruh aspek kehidupan. Ketika kita mencintai, nggak mau diri dihina orang lain, berarti kita pun nggak boleh menghina orang. Kita pengen dipuja-puja, pengen dipuji-puji, kita pun harus memuja dan memuji. Ini kadang-kadang pengen dibangga-bangga, pengen dihormat. Nah, tapi nggak mau menghargai orang lain. Minimal kalau nggak mau menghormati, minimal menghargai. Lalu kadang-kadang gila hormat kok. Tapi kalau lu asal aja lewat depan gua lu, main selonong aja. Buset. Giliran deweknya, buat masa bodoh. Nah, ini kadang-kadang manusia. Ini teguran tiap hati kita ini. Kadang-kadang kita begitu. Ketika kita diledek orang, dihinakan orang kagak terima, tapi dirinya doyan menghina orang lain. Makanya itu tidak boleh. Karena kata baginda Rasul, cintailah manusia, cintailah orang lain seperti kamu mencintai terhadap diri sendiri. Insya Allah, bila mana kita mampu mencintai orang lain, tak ubahnya seperti mencintai diri sendiri, takun mukminan, maka kau akan menjadi mukmin yang sejati. Ketika ngaku-ngaku mukmin, tidak pantas kita rasanya bila mana kita mencintai orang lain belum seperti mencintai diri sendiri. Tidak pantas kita. Baru mukminan. Belum mukmin beneran. Mukmin yang sejati, mukmin yang beneran, manakala kita mampu mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Mampu menjaga orang lain seperti kita menjaga diri sendiri. Karena al-mukmin akhun. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya, orang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Yang mana antara yang ini dan itunya tidak boleh saling menyakiti antara satu sama lain. Harus saling menjaga, harus saling menghargai, harus saling mencintai, harus saling mengayomi dan mengasihi. Itulah jalinan mukmin sejati. Maka yang ketiga, cintailah orang lain seperti bagaimana mencintai diri sendiri. Insya Allah kita jadi mukmin sejati. Berapa tuh? 3. Yang keempat, kata baginda Rasulullah, sin mujawar taman jawar takun musliman. Berbuat baiklah terhadap tetangga, ya. Berbuat baiklah ketika kita bermasyarakat, ketika kita berorganisasi dengan yang baik, ya. Maka takun musliman, maka kita baru menjadi orang muslim sejati. Jikalau kita bermasyarakat kagak baik, tidak mampu untuk saling menghargai, tidak mampu untuk bertoleransi, berarti kita bukan orang muslim. Maka kemarin nih, ketika kita, karena antara ada yang namanya hablum minallah, ada pula hablum minannas. Hablum minallah itu hubungan secara pribadi diri manusia dengan Sang Pencipta. Kalau hablum minannas, antara manusia dengan sesama manusia. Itu harus saling menghargai. Apalagi dengan yang berbeda agama, itu lebih rentan, lebih sensitif kadang-kadang. Itu harus jauh lebih saling menghargainya.
Bagaimana cara menghargainya? Bagaimana cara bertoleransi? Bertoleransi, kita nggak mesti kita terjerat dengan jeratan rayuan setan, nggak mesti. Saling menghormati itu cukup begini saja, cukup. Bagaimana ketika sholat Jumat, orang mukmin, orang non muslim nggak mesti ikut sholat Jumat, cukup saling menghargai. Nggak mesti ikut sholat Jumat. Toleransi, ikut dia ke masjid, nggak mesti. Cukup nggak boleh ganggu, nggak boleh meledek, nggak boleh menghina, cukup segitu. Dan orang muslim pun bertoleransi bagaimana? Apakah setiap hari Minggu kita harus ikut ke gereja? Nggak mesti. Silakan mereka ke gereja, silakan. Kepercayaan masing-masing. Cukup kita saling menghargai, jangan saling mengolok-olok. Udah. Kepercayaannya begitu. Ya lakum dinukum wal hadi. Agamaku, agamamu. Agamamu, ya agamamu. Ya urusanku, ya ibadahku, ya ibadahku. Adapun untuk bermasyarakat, ayo kita bareng-bareng, kita bergotong royong. Saling memakmurkan masyarakat, saling menghidupkan warga, saling menghidupkan wilayah. Apalagi ini menghidupkan bangsa dan negara. Minas Sabang ilal Merauke. Ini penting sekali. Toleransi. Tapi toleransinya jangan kebablasan. Karena awas, kita jangan terjerat oleh kata-kata. Karena manusia masuk surga itu dengan kata-kata. Manusia bisa termasuk sah. Yang perempuan bisa dijamah meskipun orang lain hanya karena dengan kata-kata. Dengan tarima kula nikah di depan dua saksi, dari dua saksi di depan wali sah, bisa berumah tangga. Dan mereka pun bisa hancur rumah tangga hanya dengan kata-kata. Begitu. Maka awas, jaga kata. Awas, jangan salah kata. Karena kita bisa masuk surga hanya dengan kata-kata. Masuk neraka pun bisa gara-gara hanya dengan kata-kata. Maka oleh karenanya, jangan pernah salah dalam memilih. Ada jalan menuju surga, ada pula jalan menuju neraka. Jalan mana jalan yang kau pilih, jalan itulah jalan yang kau raih. Ya, harus paham. Maka wahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Tuh. Berbuat baiklah terhadap tetangga. Tetangga dengan siapa? Dengan speguan, sembinyu, dengan silongno. Silakan bertetangga. Silakan. Tidak ada larangan. Oh, nggak boleh bertetangga dengan speguan. Kata siapa? Silakan, agama tidak melarang. Silakan kita bertetangga, kita bermasyarakat. Jagalah toleransi kita antar sesama manusia, antar sesama negara, apalagi antar sesama anak bangsa. Wow. Karena ya muslim itu rahmatan lil alamin kok Islam. Maka kata baginda Rasul, bila mana kita mampu bermasyarakat seperti demikian, takun musliman. Itulah muslim sejati. Jangan terus saling menghina, saling menghujat, saling itu bukan seperti itu. Ya ibadah, ya itu mah untuk urusan agama lakum dinukum wal gitu aja. Terus yang terakhir, wa qilladzahka fa inna kasratadzahki tumitul qalba. Yang terakhir kata baginda Rasul, persedikitlah berbicara. Ketawa, jangan banyak-banyak ketawa. Kenapa sebabnya? Karena terlalu banyak ketawa itu bisa membunuh hati. Hatinya bisa mati bila mana orang sering ketawa. Ketawa boleh, tapi ada aturannya. Nggak boleh ketawa yang berlebihan. Oh, kalau begitu nggak boleh ketawa dong. Kata siapa? Boleh tertawa, silahkan, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Ketawa pun harus beretika, harus punya etika ketawa, nggak boleh melebihi. Mana yang dilarang di antaranya tertawa yang terbahak-bahak, terlalu diwaukan, terlalu berlebihan. Padahal lucunya ya ala kadar kamu, sampai, masya Allah. Itu jadi terlalu, gimana ya? Jadi overdosis ketawanya. Ketawa yang overdosis itu yang nggak dibolehkan. Adapun ketawa hanya ala kadar memang lucu sehingga menggelitik, dia timbul ketawa, silakan. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak ketawa itu bisa mati hatinya. Hadirin jamaah sahabatullah, itulah
5 pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul yang tentunya itu bisa kita realisasikan, bahkan kita aplikasikan di panggung kehidupan kita sehari-hari. Dan bila mana 5 faktor tadi dapat kita realisasikan dan kita aplikasikan di panggung kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mana yang 5? Yang pertama harus wara'i, yang kedua qanaah, yang ketiga mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Yang keempat, berbuat baik terhadap tetangga. Yang kelima, jangan terlalu banyak ketawa. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa bermanfaat dan berfadilah bagi kita semuanya, sehingga kita semua selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ditutup dengan doa bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, mungkin kajian kita pada malam ini cukup sampai di sini karena saya terasa lelah badannya ya. Karena ini tadi baru nyampe dari semalam belum tidur. Kemarin ke Padarincang ke tempat guru sudah ya, ini guru ngajak ziarah dan lain sebagainya. Baru nyampe tadi maghrib dan besok pagi harus terbang ke Palembang. Waduh, butuh istirahat dulu ya. Mungkin kajian kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam.